Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita ngaji trip ini, mudah-mudahan kita kalau sehat, keluarga sehat, di dusun, di mana-mana, no perantauan juga sehat, dan mudah-mudahan kita semakin berkah, tambah ngaji tambah berkah, rezeki berkah, kesehatan berkah, gawean berkah galunya. Baik, langsung baik kita mudah-mudahan dengan satu ayat tiap hari, mudah-mudahan kita dapat petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita kinai surat 14 Ibrahim ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Jadi surat Ibrahim, surat nomor 14, ayat 1. Beliau Allah Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari gelap kepada cahaya terang benderang. Ini Al-Quran, uji Allah atau kan ngagi Nabi Muhammad. Ini Al-Quran yang kami turunkan ngagi kaban ini Nabi Muhammad maksudnya, untuk beliau seneh Al-Quran ini untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Dari sebelumnya hidupnya gelap, dia sudah kelemahan, arti kato kelemahan ini kati petunjuk. Karena Al-Quran ini disebut cahaya petunjuk kebenaran. Nah, kalau manusia gelap, kelemahan, kati petunjuk, kati penerang hidup, puji Allah, ini Al-Quran yang kami turunkan dengan kabar ini Muhammad, ini untuk mengeluarkan manusia. Jadi selama ini berkelemahan, istilah kita kalau kelemahan kan nema, kati lampu nema, kelemahan. Kabal, nedokuan so ditata, kadang tutap ini, kadang tutap itu. Itu ibarat kata. Nah, hidup ini kalau nendo pakai Quran ini, ya Allah, manusia tuh kelemahan gelap. Makanya kami turunkan Al-Quran ini, ngaji kabani, untuk mengeluarkan manusia dari gelap kepada cahaya tadi. Jadi selama ini manusia itu kelemahan, gelap, kati penerang hidup, coba kaban Quran ini. Maka hidup terang manusia ini. Nah itu alhamdulillah kita nyampai Quran ngaji kita jauh pada turun Quran. Nah naik kapal terbang ibarat. Nabi Muhammad di Arab situ. Maka sampai ngaji kita. Kalau nendo ngaji Quran ini kita hidup gelap hidup kita. Kelemahan, kati tujuan, kati arah, kati sudah datang tadi. Nendo kuan arah kemana. Cuma kalau di Quran ini arah jelas. Kita ini diciptakan, dibuatlah Allah manusia ini dilahirkan, dihidupkan, dimatikan, dibangkitkan lagi. Beliau gunanya, ya kan? Dijadikan senang, dijadikan susah, dijadikan beliau macam-macam. Pertemuan hidup kita ini untuk dia ada kalau di Quran gunanya beliau. Nah, dengan kita ngaji oh ini. Jadi makin paham kita masalah hidup. Oh ini arti hidup sebenarnya.
Bukan udah ngopi-ngopi, bukan itu baik. Ternyata hidup nih banyak sonat yang dipelajaran. Nah, kitab ini selain dia mengeluarkan, kita baca keluar jadi hidup gelap kepada cahaya kebenaran penerangan tadi dengan izin Allah, tentunya dengan izin Allah. Allah itu Tuhan kita, Allah mengizinkan bagi sapo-sapo nunggal bae. Amun dia nenak, empuk dia tidur di tibu Quran, amun dia dibaca dan nenak ngambil pelajaran Quran, dia Allah izinkan. Mana mon dia berusaha, nak tahu maconyo dia baca nengalkan dimulai. Dia jauh dia baca nyeritakan nengalkan di HP, di radio, di TV. Dia berusaha pokok supaya hidup ini keluar jadi gelap, jadi katik cahaya, katik penerangan hidup. Dia keluar sama sekali. Dia berusaha terus untuk kuat, maka Allah kasih petunjuk. Itulah izin Allah namanya. Menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Jadi keluar kita kepada cahaya kebenaran, kepada cahaya terang benderang. Lalu di sini kan ada lampu lemak, ninai pacak ninai, tubuh pacak ninai ini macam-macam. Nah ini kita ini untuk berjalan kemana? Kepada jalan Allah, jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Ternyata jalan cahaya kebenaran inilah jalan Tuhan. Mana kita keluar? Di Quran menunjuk tahu, kamu dengan berjalan di jalan yang terang, inilah jalan menuju Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Maha terpuji. Hidup pasti terpuji pula, karena ini dia nyalani hidup di jalan Allah yang Maha Terpuji. Nuju mau berjalan di jalan Allah yang Maha Terpuji ini, hidup terpuji pula. Dia seterpuji ya kalau jemo dipuji-puji kan enak, lemah istilah. Nah jalan terpuji ini jalan lemah, jemo senang kalau ibarat kata. Nah ini, jadi inilah jalan Allah. Kalau jemo be luat galau ngendiri, jemo be menghina diri galau, itu bukan jalan Allah. Nah kalau kita masih di jalan lain, dihina jemo, di luar jemo itu senang. Coba kita merubah diri, merubah jalan menuju jalan Allah. Keluar kita jadi selama ini hidup gelap, hidup kelemahan, kati petunjuk, kati cahaya Al-Quran, kita keluar menuju cahaya Al-Quran ini. Nah tahu maconyo, dengarkan nusapo baca maconyo. Nah tahu apa dia, bertanya ilu. Itu usaha kita namanya. Ayat 2-nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastahibbuna al-hayatad dunya 'alal akhirah wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalim ba'id. Jalan lu terpuji, jalan Tuhan lu terpuji tadi itu Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi. Nah namanya jalan Tuhan nu Maha Terpuji tadi, jalan Allah nu memiliki. Allah itu Tuhan kita, dia galau, milik dia galau, apa nu di langit, apa nu di bumi ini. Milik Allah galau, bukan milik kita. Mana Allah galak ambil, kebilo be, ambil. Nah itu. Jadi mau nggak mau bahasa kitanya, ini pasti diambil Allah. Kerek kita ini diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Allah yang punya langit, punya bumi, celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat. Uji Allah ujungi celako kalau kita
ingkar. Dia seingkar itu nedo percaya, nedo yakin, nedo nedo galak, membantah terus silau. Nah ini ingkar ini celako dia. Ngapa celako? Di situ klo landunggu azab siksa yang berat. Mumpung mainnya ya Allah kamu mana berubah, mana mengeluarkan diri kamu kepada cahaya yang terang benderang ini, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini, yaitu yang diwahyukan kepada yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Terutama ini orang-orang yang ingkar ini biasanya dia menyukai kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat. Dia galak ngurusi dunia ini, dia lebih suka ini. Bahkan dia ini membela dunia ini, membela dia baik diagu di dunia ini sampai meninggalkan kehidupan akhirat. Itu mau ingkar, dia mau kafir tadi. Dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Siapa yang menghalangi dia untuk kehidupan dunianya? Dunia ini dia dia bantah terus. Dia halang-halangi kalau jemo nedo nujukan kena dia untuk kehidupan dunia. Karena dia lebih menyukai kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat tadi. Mereka itu berada di jalan yang bengkok, jalan bengkok. Bukan jalan lurus, jalan bengkok. Itu kehidupan gelap, jalan bengkok. Biban kato bengkok jalan nedo lurus. Nah kita nedo galak itu karena jalan bengkok ini di depan kalau lanung guru siksa nu berat. Jangan kita jalani hidup lo itu. Jadi ya kita nyalani lugus di jalan Allah Al-Quran ini. Karena nunggu kalau bukan siksa, kebahagiaan. Kebahagiaan akhirat itu kebahagiaan kekal, abadi, selama-lamanya. Mereka itu di dalam kesesatan yang jauh, tersesat jauh jemol itu tadi. Galak menghalangi jemol berbuat baik, galak dia namanya nedo percaya lagi akhirat, lebih suka dunia, lebih mencintai dunia. Kalau untuk dunia, untuk harta dunia, untuk jabatan dunia, untuk kebahagiaan dunia, nyawa istilah ta'an taruh penuh. Nah itu. Kalau untuk akhirat, dingin dikit be kemo, bisa angat dikit be kemo nyalannya. Diogi misal jauh dikit be kemo nyalannya untuk akhirat. Tapi untuk dunia nak kemana lu pelak itu laju galau. Nah itu. Jadi sayang gitu. Kan kita ni manusia sama galau. Ada salah, ada dosa, ada baik, ada ilu. Cuman untuk sebaik-baik jemo kalau salah dia bertobat, dia meminta maaf kepada Allah dan dia berdoa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita baca guyur untuk menuju jalan yang lurus, jalan Al-Quran ini. Inilah pakaian kita selama-lamanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.